Kita kembali lagi di bab 6, kita akan masuk ke dalam subbab 6.2. Sebagai ilustrasi, di sini saya akan memberikan satu contoh. Nah, ceritanya kita punya uang yang kita mau investasikan. Nah, kita punya opsi satu, yaitu adalah uang kita itu dimasukkan ke dalam sebuah CD yang akan membayar kita bunganya itu 3,9% setahun. Nah, kemudian opsi kedua itu adalah uang kita bisa beli sebuah zero coupon bond yang akan menghasilkan 3,95% setahun. Nah, tentu saja opsi 2 ini jauh lebih baik dibanding opsi 1 ya, karena opsi 2 ini menghasilkan kita 3,95%. Jadi kalau uang kita ini 1.000 dalam 1 tahun, kalau di opsi 1 uang kita itu menjadi 1.039, tapi kalau di opsi 2 uang kita itu menjadi 1.039,5. Nah, tentu saja opsi 2 lebih baik, tetapi opsi 2 itu punya risiko, ingat. Jadi ada risiko gagal bayar dan lain-lainnya. Nah, kita akan tinjau sekarang opsi 3. Nah, sebelum masuk ke dalam opsi 3, di sini saya akan menjelaskan sedikit dulu apa itu yang dimaksud dengan treasury bill. Treasury bill atau lebih sering disingkat dengan ini, T-bills, ya, T-bills, itu tuh adalah sebuah pinjaman yang dikeluarkan oleh pemerintah yang biasanya itu jangka waktunya itu mingguan atau short term ya. Biasa 4 minggu atau 1 bulan, atau kemudian 13 minggu, atau sering disebut juga 1 quarter ya. Kemudian 26 atau setengah tahun, dan kemudian 52 minggu atau 1 tahun. Nah, jadi treasury bills tuh sebenarnya intinya tuh mirip sama zero coupon bond, tapi yang mengeluarkan pemerintah dan lebih aman gitu dibanding zero coupon bond. Dan biasanya T-bills ini dinotasikannya itu bukan lewat yield rate atau effective interest, tapi dinotasikannya itu lewat yang dinamakan itu discount rate. Nah, kita masuk ke dalam pemodelan dari discount rate. Nah, sebelumnya kita akan review dulu apa itu interest rate. Nah, interest rate itu, definisi dari effective interest rate itu tuh adalah ini. Selisih harga atau selisih dari uang kita setelah satu periode dibagi dengan uang kita di periode sebelumnya. Atau mungkin lebih gampangnya ini, A1 dikurangin A0 dibagi A0. Ya, jadi selisih perbedaan uang kita dibagi dengan uang kita sebelumnya. Itu adalah interest rate, effective interest rate. Nah, kalau effective discount rate itu apa? Yaitu adalah selisih uang kita juga sama, tapi dibagi dengan uang kita yang ada di masa depan. Ini bedanya tuh ini. Ya, jadi, atau dengan kata lain, misalkan A1 dikurangin A0 dibagi dengan A1. Nah, oleh karena ini, D dikalikan A1 itu tuh adalah selisihnya. Ya. A1 dikurangin A0, atau dengan kata lain, A1 itu adalah, atau A0, lebih gampangin pakai A0 ya. A0 itu adalah 1 min D dikalikan A1. Nah, oleh karena itu, tadi kan T-bills itu harga kita akan mendapatkan 1.000 dengan diskonnya itu adalah 4%. Effective discount rate-nya 4%. Nah, yang A1.000 itu adalah A1-nya. Berarti A0-nya itu berapa? Ya tinggal 1 dikurangi 4% dikalikan 1.000. Atau dengan kata lain, 96%-nya dari 1.000, yaitu 960. Nah, ini tuh harga jual dari T-bills yang tadi. Jadi kalau kita investasinya 960, dalam 1 tahun kita akan mendapatkan 1.000. Nah, berapakah effective interest rate dari T-bills ini? Nanti kita akan hitung. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan antara effective interest dengan effective discount. Nah, saya mula-mula lewat pakai persamaan ini nih. Future value dalam 1 tahun ya. Uang kita dalam 1 tahun itu bisa dicari hubungannya dengan uang kita di tahun sebelumnya itu lewat persamaan ini. Nah, kemudian kita udah tahu bahwa kalau kita pakai diskon, hubungan present value dan future value itu adalah ini. Nah, dari kedua persamaan ini, persamaan 1 dan persamaan 2, kita bisa mencari hubungan antara I dengan D. Persamaan 1 kita udah tahu dari sejak bab 1, namun persamaan 2 ini kita baru tahu dari slide sebelumnya ya.
Nah, kita coba substitusikan 1 ke 2. Ya. 1 min D. Nah, feature value-nya itu kita pakai yang ini. Kita substitusikan menjadi present value 1 plus I. Nah, ini bisa kita coret sehingga kita punya 1 min D, 1 plus I. Nah, berarti kita bisa punya hubungan bahwa 1 plus I itu adalah 1 min D pangkat min 1. Nah, saya lebih suka pakai hubungan ini antara I dengan D, yaitu 1 plus I itu sama dengan 1 min D pangkat min 1. Walaupun kita bisa cari sih hubungan antara I dengan D ya. D itu bisa kita cari bahwa D itu adalah I dibagikan 1 plus I, dan I ini juga bisa kita cari yaitu adalah D per 1 min D. Ya. Nah, hubungan yang ini saya nggak suka karena susah menghafalnya, tapi saya lebih suka pakai hubungan yang ini. Kenapa? Lebih mudah, karena misalkan saya ingin mencari tahu future value setelah 5 tahun. Ya, berarti present value 1 plus I pangkat 5. Kalau kita mau pakai D juga bisa. Present value dikalikan 1 min D pangkat min 5. Ya. Jadi, hubungan antara I dengan D itu lebih gampang kalau pakai rumus yang saya kotakin double ini. Nah, saya juga ingin membandingkan discount rate dengan discount factor. Discount rate seperti yang kita tahu itu adalah D, nah discount factor itu V. Nah, hubungan antara I dengan D itu adalah ini. Nah, kalau kita balik ya, 1 plus I inverse atau min 1, ini 1 min D, dan ini tuh adalah V ya. Nah, berarti V itu adalah 1 min D. Nah, jadi seandainya nih, kita ingin mencari saldo untuk beberapa periode ke depan atau ke belakang ya. Nah, berarti AT adalah A0 1 plus I pangkat T, atau kalau kita punyanya itu D, berarti A0 1 min D pangkat min T. Nah, kalau kita balik nih, kita ingin mencari tahu saldo beberapa periode ke belakang, ya kita bisa pakai V pangkat T, atau kalau mau pakai D, AT 1 min D pangkat T. Ya, mudah-mudahan jelas. Kita lanjut ke materi berikutnya. Sebelum diakhiri, ternyata saya ada satu contoh soal. Nah, contoh soal ini saya ambil dari latihan nomor 13. Nah, di sini saya punya 3 option. Nah, kita ingin tahu opsi mana itu yang paling tinggi investasinya. Opsi mana yang paling rendah investasinya. Yuk kita mulai. Nah, opsi 1 itu kita bungakan dengan I12 ya. Berarti 3%-nya itu I12. Berarti seandainya uang kita itu 1.000, ya, kita tinggal ganti aja menjadi 1 ditambah. Nah, 3% dibagi 12 itu adalah 0,25%. Nah, ini kita akan dapat berapa nih? Nah, kemudian opsi 2, seandainya uang kita itu 1.000, kita tinggal kalikan dengan ini. 3,125%. Pangkat 1 ya. Nah, ini uang kita, dengan mudah kita dapatkan uang kita itu adalah 1031,25. Nah, opsi 3. Nah, opsi 3 itu kita punyanya itu diskon rate-nya itu 3% ya. Berarti 1 min 0,03 pangkat min 1. Nah, ini juga bisa kita hitung ya. Nah, saya akan hitung. Nah, ternyata yang paling besar itu adalah opsi 2 ya. Nah, yang menarik itu sebenarnya opsi 1 dengan opsi 3 karena dua-duanya itu sama-sama 3%. Namun yang satu 3% APR, yang satu 3% diskon. Ternyata masih lebih tinggi diskon rate 3% dibandingkan I12 ya. Jadi bunga nominal yang dibungakan setiap 12 kali dalam setahun itu masih lebih rendah dibandingkan diskon rate yang 3%. Nah, cara lainnya itu yaitu dengan menghitung bunga efektifnya gitu. Nah, opsi 1 itu bunga efektifnya itu bisa dicari lewat ini ya. 1 plus 0,0025 pangkat 12. Nah, ini bisa dicari I-nya itu berapa. Nah, opsi 2 itu I-nya bunga efektifnya udah diberikan persen. Nah, opsi 3 bunga efektifnya bisa dicari lewat ini. 1 min D-nya itu 0,03 pangkat min 1.
Nah, ini bisa dicari bunga efektifnya. Saya akan hitung. Nah, dan ternyata hasilnya itu, lagi-lagi, bunga efektif yang paling besar itu adalah opsi 2, kemudian opsi 3, kemudian opsi 1. Ya, semoga jelas dari contoh soal ini, perbedaan antara discount rate dengan discount factor dan juga dengan interest rate.